Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini dan selamat datang juga di Grafisify. Di channel ini berbagi tips seputar desain grafis, kemudian tips-tips dunia digital lainnya. Dan pada video kali ini kita akan berkenalan kemudian bagaimana cara menggunakan dan apa itu ChatGPT, bagaimana cara menggunakan ChatGPT ini biar lebih efektif. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, kita ke alamatnya terlebih dahulu, bagaimana cara mengaksesnya. Teman-teman bisa langsung aja di Google pencarian, tulis ChatGPT. Oke, lalu pada halaman ini bisa pilih aja yang ini ya, chatgpt.com. Lalu diklik aja, dan kita bisa langsung pakai teman-teman untuk ChatGPT ini, atau bisa mendaftar terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum tahu ChatGPT itu apa sih ya, mungkin tanya-tanya sering dengar tapi nggak tahu ChatGPT itu apa. Nah, ChatGPT itu salah satu alat AI teman-teman ya, yang bisa membantu kita banyak hal, mulai dari pelajar, kemudian pekerja atau seorang profesional ya. Jadi ada banyak yang bisa dibantu oleh ChatGPT, terutama dalam hal ide gitu ya, mencari ide atau membreakdown ide. Nah, lalu lebih lengkapnya, ChatGPT ini adalah model AI yang dilatih untuk memahami bahasa manusia dan merespon secara alami. Jadi kita kayak ngobrol aja kayak orang lain gitu, tapi orang ini tuh lebih pinter, lebih paham pokoknya. Karena data yang mereka ambil, yang ChatGPT ambil itu dari berbagai sumber. Oke, gampangnya kayak gitu. Jadi kita nanya apapun, ChatGPT itu bakal ngejawabnya. Nah, teman-teman bisa kunjungi aja ya di chatgpt.com. Kita akan langsung mencobanya. Sebelumnya aku mungkin jelaskan dulu ya mengenai ChatGPT itu khususnya atau cocoknya buat apa sih? Nah, dan bagaimana cara pakainya. Kita langsung aja di sini. Contohnya aku ya, misalnya seorang desainer grafis nih, ingin bertanya atau ingin mencari ide. Dan selain desainer grafis, aku kan seorang konten kreator juga. Jadi aku pengen bikin konten nih, tapi bingung mau bikin konten apa. Kita coba tanya aja di ChatGPT. Misalnya, jelaskan dulu posisi kita sebagai apa. Saya seorang desainer grafis dan juga konten kreator. Lalu kita tulis tujuan kita apa nih setelah ini. Buatkan ide konten mengenai desain grafis menggunakan Adobe Photoshop misalnya. Nah, lalu enter, kita akan tahu hasilnya nih. Oke, dari sini kita udah bisa ngelihat hasilnya teman-teman. Misalnya cara membuat efek cahaya neon, kemudian desain poster film minimalis, membuat ilustrasi vektor dari foto, tips dan triknya. Misalnya efisiensi kerja di Photoshop itu gimana sih? Oh, ternyata pakai shortcut. Dan lain-lain ya. Kita bisa membaca di sini ada banyak ide yang bisa kita gunakan. Kita langsung tembak aja nih. Misalnya kita mau pakai yang ini ya, nomor 4. Jelaskan poin no 4 lebih lanjut. Jadi kita tinggal chat aja selayaknya sama manusia. Kita mau poin mana yang mau dijelaskan lebih detail, kita tanyakan lagi. Oke, nah kita kan udah dapet jawabannya ya. Ini ada tips-tipsnya yang bisa kita jadikan konten. Biar lebih ngena lagi, kita bisa tanya lagi teman-teman. Buatkan menjadi skrip konten untuk durasi 1 menit 30 detik ya. Kalau di Instagram kan itu biasanya maksimal itu di Reels ya, 1 menit 30 detik. Walaupun bisa lebih ya, tapi kita minta aja untuk membuatkan skrip selama 1 menit 30 detik. Dan ini hasilnya. Coba ya kita review. Mulai dari musik, VO-nya gimana. Oke, ada visual juga yang disarankan. Nah, misalnya cara baca ini kurang dipahami nih, kita bisa request untuk convert ke table. Kita coba buat ke table. Oke. Nah, bisa dilihat ini lebih mudah dipahami kan kalau kayak gini. Walaupun kita nggak harus mengikuti durasi selama 5 detik, harus ngomong ini,
detik ke 6 sampai 13 harus ngomong ini, nggak perlu kayak gitu ya. Yang penting kita udah dapat ini ya nih. Oke. Nah, ini bisa kita modifikasi lagi teman-teman ya, tapi itu bisa menyesuaikan aja lah ya. Misalnya kita modifikasi dari gaya bahasanya, ini kan kayak formal banget, kayak kaku. Kita tinggal minta aja, ubahkan bahasanya menjadi bahasa santai aja ya. Santai dan mudah dipahami. Oke. Jadi hasilnya itu akan menyesuaikan apa yang kita minta. Nah, oke kan ini biasa dilihat teman-teman ya. Jawabannya lebih santai nih. Kalau teman-teman pas pakai ChatGPT ini belum daftar, pasti akan muncul kayak gini. Kita harus disuruh login untuk menggunakan ChatGPT ini. Untuk cara loginnya pun gampang. Kita bisa langsung login aja. Daftar ya, kalau teman-teman belum ada akunnya bisa langsung daftar aja. Misalnya kita langsung continue aja with Google. Rata-rata kan udah pada punya akun Google lah ya, akun Gmail, bisa pilih aja itu. Oke, aku ulangi, aku misalnya pakai akun yang lain ya, misalnya pakai akun BM 65. Oke, isi passwordnya. Klik lanjutkan. Nah, di sini akan ditanya ya, namanya itu siapa. Misalnya Irfan Budi gitu aja. Untuk birthday-nya bebas, ini mau diisi berapa. Terus klik agree. Dan udah, kita bisa langsung pakai itu teman-teman ChatGPT-nya. Nah, tadi kan kita udah dapetin tuh bagaimana cara membuat script dari ChatGPT, kita udah langsung dapat satu konten. Biar chat yang tadi itu kedepannya bakal kesimpan, kalau yang tadi itu udah hilang ya, karena kita belum login posisinya. Nah, kalau udah login nanti teman-teman bakal kesimpan di sini. Tapi kita coba misalnya pengen rekomendasi sesuatu gitu ya. Contohnya, oh ya, aku juga mau kasih tip, kalau teman-teman mau tanya ke ChatGPT, itu pastikan lebih detail gitu. Contohnya gini, rekomendasikan saya mengenai anime adventure misalnya. Oke, ini pertanyaan yang sangat umum teman-teman, bias gitu, belum spesifik. Kita akan mencoba untuk bertanya pertanyaan yang lebih spesifik setelah jawaban berikut ya. Sebenarnya pertanyaan kayak gini pun kita udah bisa dapetin jawaban yang sesuai ya. Di situ ada One Piece, kemudian Attack on Titan, kemudian Full Metal Alchemist dan sebagainya. Rata-rata ini udah pada nonton lah ya. Tapi kita coba tanya pertanyaan yang lebih detail. Nah, kita copy aja bagian ini. Rekomendasikan saya mengenai anime adventure pada tahun 2021 misalnya ya, 2021. Kemudian kita klik atau kita bisa masukkan jumlah juga. Misalnya 5 anime aja. Terus yang tokoh utamanya isekai misalnya. Isekai itu ini ya, terlahir di dunia yang baru gitu. Oke, bisa dilihat teman-teman. Dengan pertanyaan yang lebih spesifik, kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih detail. Nah, di sini juga lebih dijelaskan lagi ya mengenai sinopsisnya, kemudian genrenya, dan juga ada kelebihannya juga. Oke, namun perlu teman-teman ketahui kalau ChatGPT itu belum seperti Google pencarian atau Bing, karena ChatGPT itu terbatas ya, nggak bisa mencari untuk data real time. Misalnya kita mau mencari
siapa pemenang Piala Dunia 2022 gitu. Nah, ChatGPT di versi sebelumnya itu nggak bisa jawab karena data yang dihasilkan dari ChatGPT itu sampai September 2021 kalau nggak salah. Sedangkan Piala Dunia kan ada di 2023 ya, yang kemarin itu. Nah, kalau kita tanya itu biasanya, bukan biasanya sih, tapi sebelumnya itu ngejawabnya masih kayak apa namanya, hanya aja mengkira-kirakan gitu ya, bukan jawaban pasti. Padahal kan udah kelihatan tuh ya, kalau kita nyari di Google siapa pemenang Piala Dunia di 2022 itu pasti udah tahu Google. Nah, kalau di ChatGPT belum tahu. Oke, jadi ChatGPT ini belum bisa digunakan untuk mencari hal-hal yang real time. Mungkin kedepannya bakal bisa, kita tunggu aja fiturnya. Oke, untuk tipsnya mungkin gitu aja teman-teman. Dan kalau teman-teman mau prompt ChatGPT yang gratis ya, khususnya untuk teman-teman yang mau belajar desain grafis atau seorang desainer grafis, bisa langsung akses aja di kolom deskripsi. Dan kalau teman-teman mau cari info mengenai ChatGPT, bisa langsung mampir ke Instagram, atau mau tanya-tanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.